berita. Siapa yang tadi sebelum ke sekolah melihat berita di televisi ataupun di media sosial? Ya. Apakah menurut anak-anak semua berita itu bisa dipercaya atau tidak? Nah, untuk mengetahui apakah berita itu bisa dipercaya atau tidak, kita harus mengetahui unsur-unsurnya agar tidak terjadi hoax. Yang pertama, ada pengertian teks berita. Teks berita itu teks yang berisi informasi mengenai peristiwa yang faktual dan aktual yang disampaikan masyarakat itu melalui media cetak, digital maupun elektronik. Yang kedua, ada unsur-unsur teks berita seperti 5W+1H. 5W+1H itu apa aja, anak-anak? Nah, ini untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam berita tersebut. Yang kedua, ada atau siapa. Di sini itu menjelaskan bagaimana siapa yang terjadi yang terlibat di dalam video tersebut atau berita tersebut. Yang ketiga, ada when atau kapan. Kapan ini menjelaskan waktu yang terjadinya berita tersebut, peristiwa tersebut, atau jamnya, harinya, atau tanggalnya. Yang keempat, ada where atau di mana ini menyebutkan lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Yang kelima, ada why, kenapa. Di sini menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa tersebut atau kronologinya. Dan yang terakhir ada how, bagaimana. Di sini how atau bagaimana itu menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi atau kronologi kejadiannya. Selanjutnya ada struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada apa aja, Nana? Ada yang tahu? Yang pertama itu ada judul berita. Di sini judul berita itu dibuat oleh penulis untuk semenarik mungkin agar menarik perhatian pembaca atau pembaca itu mau membaca berita tersebut. Yang kedua, ada teras berita. Teras berita juga adalah bagian pembuka yang berisi informasi paling penting dari keseluruhan isi berita tersebut. Yang terakhir, ada tubuh berita. Tubuh berita itu penjelasan lebih rincinya dibandingkan teras berita itu. Nah, ini ada contoh berita di media sosial di CNN Indonesia mengenai usul Menteri PPPA usai tragedi kereta Bekasi, gerbong ujung buat laki-laki. Ada yang udah lihat berita ini? Nah, peristiwa itu mengenai apa, teman-teman? Kira-kira siapa aja tokoh yang terlibat di situ? Korban penumpangnya, PPKI-nya ya sudah benar. Terus gimana tanggapan peristiwa berita tersebut? Berdiskusi. Di sini ibu punya contoh video berita di YouTube. Kalian bisa menyimaknya dengan baik ya. Nanti ada soal buat kalian kerjakan dan presentasikan.
salah satu tersebut itu peristiwa tentang video yang tadi ya. Iya. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, Bu. Baik, apakah sudah semua anak-anak? Sudah. Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan. Silakan. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ayo teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebuah berita tentang kasus pencabulan seorang kiai terhadap santriwatinya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah tadi ditanyakan oleh Ibu Guru yang nantinya kami akan jelaskan kepada audiens. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mandala Dianwar. Saya Faisal Chandra Alvar. Saya Muhammad Karya Bisa. Saya harus mengaji. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materi. Yang pertama yang ditanyakan, apa peristiwa yang dibahas dalam teks berita tersebut? Peristiwa yang dibahas adalah kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang kiai pengasuh pondok pesantren di Telogowungu, Pati, Jawa Tengah. Kiai tersebut diduga telah mencabuli puluhan santriwati, sebagian besar anak yatim, dan jumlah korban diperkirakan mencapai lebih dari 50 orang. Yang kedua, siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Pelaku adalah Asyari alias Mbah Walid, pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Pati. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Pati pada 28 April 2026. Tokoh lain yang terlibat, Ali Yusron, penasihat hukum para korban yang mengungkap dugaan jumlah korban sesungguhnya. Yang kedua, Kompol 3 Rian Widyama, Kasat Reskrim Polresta Pati, yang menegaskan proses hukum tetap berjalan meski ada korban yang mencabut keterangan. Yang ketiga yaitu para korban mayoritas santriwati yang yatim piatu, usianya setingkat SMP maupun bawahnya. Dan kemudian nomor 3 yaitu di mana dan kawan peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa ini terjadi di Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kasus ini pertama dilaporkan oleh korban pada pertengahan 2024, namun baru diselidiki kembali oleh polisi pada April 2026. Dugaan aksi pelaku sendiri berlangsung selama bertahun-tahun. Nomor 4, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang memungkinkan kejadian ini berlangsung lama. Yang pertama ada relasi kuasa yang timbang antara kiai dan santri. Dua, manipulasi kepercayaan agama. Asyari mengaku
sebagai keturunan Nabi yang dimuliakan sehingga para murid harus percayainya. Lalu pertanyaan yang kelima adalah bagaimana kronologi atau jalannya peristiwa tersebut. Pelaku kerap menghubungi santriwati melalui WhatsApp pada tengah malam, meminta korban menemani di kamar. Korban yang menolak diancam akan dikeluarkan dari pondok. Aksi dilakukan di salah satu ruangan pondok hingga kamar yang letaknya tidak jauh dari kamar istri pelaku. Bagi santriwati yang hamil akibat perbuatan pelaku, Asyari diduga merekayasa pernikahan korban dengan santri laki-laki lain untuk menutupi aib dan menghilangkan jejak kejahatan. Kasus ini dilaporkan pada pertengahan 2024, sempat mangkrak, lalu pada September 2025 korban menanyakan perkembangannya. Baru 7 bulan kemudian, April 2026, polisi mulai menyelidiki kembali. Kuasa hukum korban Ali Yusron juga mengungkap adanya upaya penyuapan dari pihak tersangka. Tawaran pertama berupa 300 juta, lalu meningkat menjadi 400 juta, namun seluruhnya ditolak. Selanjutnya, apa itu pokok yang ingin disampaikan? Pokok berita ini adalah mengungkap kasus kekerasan seksual sistematis yang terjadi di lingkungan pesantren, menyoroti bahaya penyalahgunaan otoritas keagamaan, pelindungan yang minim terhadap anak-anak rentan, serta lambatnya